Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama-sama di dalam acara Sabat Sermon program dari Heavenly Light Ministry. Lighting the World, Serving the Lord bersama saya sahabat ini, Pendeta Andi Ibrahim. Tentu merupakan satu sukacita bagi kita untuk bisa bertemu kembali, terutama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan terlebih dahulu, biarlah kita boleh mengundang kehadiran Roh Kudus untuk boleh menuntun hati dan pikiran kita, agar setiap firman yang akan kita dengarkan boleh membuat satu kekuatan di dalam kehidupan kita, semakin membuat kita teguh di dalam iman kita sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, ketika kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada Tuhan, dan boleh memberikan kekuatan bagi kami yang mendengarkan, agar hidup kami boleh dibawa semakin dekat lagi kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, bila mana kita memperhatikan kondisi dunia pada saat ini, tentu ketika pandemi COVID-19 ini merajalela di seluruh belahan dunia, ketika kita melihat statistik bagaimana virus ataupun pandemi ini menyebar ke seluruh dunia, per tanggal hari ini, tanggal 2 Oktober, dikatakan total kasus yang ada di seluruh dunia mencapai 34,2 juta. Yang sembuh ada 23,8 juta. Dan yang meninggal ada 1,02 juta orang. Tentu cukup banyak orang juga yang sembuh, tetapi ada juga cukup banyak juga orang-orang yang harus meregang nyawa oleh karena pandemi ini. Bahkan kalau kita lihat ada banyak tempat-tempat yang saat ini mungkin mencanangkan seperti di Jakarta PSBB ketat oleh karena gelombang yang kedua daripada COVID masih terus menerpa akan kota Jakarta. Ada juga di tempat-tempat lain yang mungkin membatasi kunjungan dari luar negeri ataupun diberikan travel warning untuk pergi ke satu tempat oleh karena di tempat yang akan dituju di mana pandemi ini sementara terjadi dan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat, tentu situasi ini begitu mencekam, situasi ini membuat banyak orang takut. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Tetapi bukan berarti karena Tuhan yang melindungi kita, kemudian kita bebas pergi keluar, tidak menggunakan masker, tidak perlu mencuci tangan, tidak perlu untuk menggunakan hand sanitizer, tidak perlu menjaga jarak, ya, social distancing. Ya, tetapi tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, dan ditambah dari berkat Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi kita, saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan pasti akan tetap terjaga aman di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu tentu kita sebagai manusia berusaha mencari di mana tempat perlindungan yang aman. Oleh karena kalau kita perhatikan, sepertinya tidak ada tempat yang aman, yang bebas dari pandemi ini. Bahkan berita terakhir kita bisa tahu bagaimana saya membaca berita di internet, Presiden USA, ya, Donald Trump bersama dengan ibu negara Melania Trump, ya, juga harus terdampak oleh virus corona ini. Seolah-olah tidak ada tempat yang aman lagi di dunia ini. Seolah-olah virus ini selalu menghantui setiap orang di belahan dunia. Kemana kita harus pergi? Kemana kita harus berlindung? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12. Kalau dalam bahasa Inggris dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "But let all who take refuge in you
rejoice. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, so that those who love your name may exalt in you. Dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bila mana kita perhatikan Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ketika Raja Daud menuliskan ayat ini, menuliskan kalimat ini, jangan lupa bahwa Daud telah menyaksikan, bahwa Daud telah merasakan, bahkan dia telah menjalani kehidupannya di dalam perlindungan Tuhan. Jadi ketika dia menuliskan kitab ini, ketika dia menuliskan ayat ini, Daud telah mengalami, merasakan bagaimana adalah penuh dengan sukacita bagi mereka yang berlindung kepada Tuhan. Let all who take refuge in you rejoice. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika pandemi ini terjadi, bukan berarti tidak ada umat-umat Tuhan yang terdampak. Bukan berarti bahwa umat Tuhan bebas dari pandemi ini. Boleh jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan lingkungan kita, di dalam kehidupan gereja kita. Boleh jadi Tuhan izinkan hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Namun ingat, itu bukanlah menjadi satu penghalang bagi iman kita untuk meragukan bahwa Tuhan masih tetap pegang kendali di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kisah kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita perhatikan Ayub pasal yang pertama, lengkap sudah ini hidup Ayub ini. Ya, perhatikan. Seorang yang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, dikatakan yang pertama orang itu saleh. Kemudian jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bila mana 4 hal ini ada di dalam kehidupan kita, begitu menyenangkan sebenarnya hidup itu. Ketika kita jujur, ketika kita saleh, ketika kita menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Seperti Ayub ini. Tidak sampai di situ, ayat yang kedua dikatakan, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Jadi 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Lebih daripada itu dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ia juga memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Itu makanya dikatakan pada akhir daripada ayat yang ketiga, sehingga orang itu, Ayub, adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3, sudah sempurna ini hidup Ayub ini. Dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, punya anak laki-laki 7, punya anak perempuan 3, punya harta yang banyak, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan dikatakan budak-budak yang dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga dikatakan Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi sudah saleh hidup Ayub, diberkati oleh Tuhan dengan harta dan juga dengan keluarga. Lengkap sudah hidup Ayub ini.
Tetapi apakah dengan demikian, apakah dengan dia menjadi orang yang saleh, jujur, takutan akan Allah dan menjauhi kejahatan kemudian tidak ada masalah dalam hidup dia? Kita perhatikan di dalam pasal yang pertama, walaupun memang Ayub ini memang orang yang saleh dan Tuhan tidak mau kasih masalah sama Ayub, tetapi dikatakan pada ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, ini ayat ini sungguh menyenangkan kalau ini nama saudara dan saya yang disebutkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengakui Ayub di hadapan musuhnya? Dikatakan demikian, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagaimana Tuhan mengakui Ayub di hadapan iblis? Perhatikan hambaku Ayub, tidak ada orang yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan seperti Ayub ini. Sangat menyenangkan ketika kata nama Ayub ini digantikan dengan nama saudara dan saya. Coba perhatikan hambaku. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan dikatakan apa? Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Oleh karena itu ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Tuhan begini saja, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan berpikir bahwa karena Ayub diberkati oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, apa yang dikerjakan selalu berhasil, makanya Ayub setia kepada Tuhan. Coba sekarang engkau tidak berkati, coba sekarang engkau ambil semua yang dia miliki. Ayat yang ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, karena segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita tahu kisah ini. Dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Dikatakan ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi sementara Ayub duduk, dikatakan datang orang lapor, orang Sheba serang, diambil semua lembumu dan dibunuh semua hamba-hambamu yang sementara bersama dengan lembu ini. Tetapi ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, masih sementara berbicara, dia datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang selamat supaya bisa memberitahukan apa? Segala sesuatu ini kepadamu. Ayat 17, sementara lagi orang itu berkata, dia katakan datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandangnya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bayangkan dalam satu kesempatan yang sama bertubi-tubi hal yang menimpa Ayub.
habis lembunya, habis untanya, kambing dombanya, bahkan dikatakan anak-anaknya harus apa? Harus binasa oleh karena tertimpa akan rumah yang dilanda oleh angin ribut. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasa kecewa, rasa sedih, rasa yang dirasakan oleh Ayub pada waktu itu ketika dia mendengar satu masalah kemudian bertubi-tubi masalah datang menghantam kehidupannya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana apa yang akan kita mau lakukan bila mana itu jadi dalam hidup kita. Saya punya 3 orang anak. Ketika salah satu anak saya sakit, maka ini otak ini rasanya pusing sekali. Bahkan malam rasanya tidak mau tidur karena kita selalu mengawasi atau bahkan menjaga anak kita supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi ini kita bisa lihat bagaimana dikatakan ketika Ayub, ya, mungkin dia sementara ada di rumahnya, sementara duduk, dan dia datang itu berita-berita itu. Bagaimana tekanan demi tekanan yang dialami oleh Ayub. Tetapi ayat yang ke-20 ini reaksi Ayub. Dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bayangkan satu tekanan yang begitu hebat dialami oleh Ayub, tetapi dikatakan apa? Dia tidak melakukan apa? Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Boleh jadi ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, kita langsung bilang, aduh Tuhan, kenapa jadi sama saya ini masalah ini? Tuhan, kenapa saya harus tertimpa masalah ini? Kenapa harus saya yang setia kepada Tuhan? Kenapa tidak sama si Anu saja Tuhan? Yang gak setia, dia gak rajin bayar perpuluhan, gak suka kasih persembahan, gak suka tolong orang, gak suka berdoa, jarang ke gereja. Kenapa gak masalah itu sama dia saja Tuhan? Boleh jadi kita mengeluh kepada Tuhan, boleh jadi kita mengklaim sama Tuhan, kenapa Tuhan jadinya sama saya, padahal saya ini setia. Saya rajin ke gereja, baca Alkitab, rajin berdoa, saya setia kembalikan perpuluhan, saya suka kasih persembahan, saya suka tolong orang lain. Tetapi kenapa masalah ini jadi sama saya Tuhan? Kita lanjut pada pasal yang kedua dari kitab Ayub. Karena suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan kembali iblis datang juga. Maka Tuhan berkata, bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat yang ketiga dikatakan, firman Tuhan kepada iblis, kembali lagi dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan betapa istimewanya Ayub di hadapan Tuhan. Sehingga 2 kali setan menghadap, datang kepada Tuhan. 2 kali Tuhan katakan, coba lihat hambaku Ayub itu. Tidak ada orang yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan seperti hambaku Ayub ini. Begitu spesial Ayub di hadapan Tuhan. Seandainya itu yang dilakukan ataupun yang diucapkan Tuhan, menyebut nama kita, coba lihat, tidak ada yang demikian saleh seperti dia. Kemudian jawab iblis, kulit ganti kulit, orang yang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, iya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kita tahu kemudian iblis datang dan memberikan sakit kepada apa? Kepada Ayub. Ya. Dikatakan ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Begitu menderita Ayub. Belum selesai mungkin rasa sakit di dalam hatinya. Bagaimana dia harus kehilangan segala sesuatu. Sekarang dia harus menderita sakit. Menurut setan, bahwa ketika orang meminta kesembuhan, ketika orang berharap kesembuhan, mereka akan lakukan apapun untuk bisa sembuh. Tidak heran, ada juga orang yang pergi ke orang pintar, pergi ke dukun untuk bisa sembuh. Mereka lupa bahwa satu-satunya yang dapat memberikan kesembuhan hanya siapa? Hanya Tuhan. Kemudian, tidak sampai di situ. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sangat disayangkan ketika Ayub membutuhkan apa? Membutuhkan support, membutuhkan dukungan, tetapi justru istrinya bilang apa? Kutuki aja Tuhan. Sebenarnya istrinya kasihan dengan kondisi suaminya ini, sehingga dia pikir ya supaya buat aja Tuhan marah, supaya kemudian dihukum Ayub ini selesai. Yang penting dia sudah mati, tidak menderita. Biasa dia melihat suaminya ini harus apa? Menderita begitu hebat. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ayat yang ke-10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekalipun Tuhan tidak pernah kasih yang buruk di dalam kehidupan umat-umatnya. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Yeremia 29:11. Ya, rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa atau menuduh Tuhan melakukan yang tidak-tidak. Bagaimana Ayub percaya? Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Dia percaya apapun yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Ayub yakin di dalam Tuhan. Itu makanya dikatakan apa? Uji aku Tuhan. Ya. Uji aku satu kali lagi Tuhan, maka engkau akan mendapati aku seperti apa? Emas yang murni. Karena Ayub tahu kepada siapa dia menggantungkan hidupnya. Ayub tahu kepada siapa dia harus berlindung di dalam situasi seperti ini. Sehingga kita boleh melihat ya, bagaimana kesetiaan Ayub, bagaimana kesalehan Ayub merupakan satu hal yang boleh kita renungkan dan boleh kita tiru di dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak sampai di situ. Ketika teman-teman sahabat-sahabat Ayub datang pun dikatakan apa? Sahabat-sahabatnya Ayub menuduh Ayub melakukan hal yang tidak-tidak, melakukan dosa yang besar sehingga Tuhan kutuk. Karena pada waktu zaman dulu orang percaya bahwa ketika orang sakit, ketika ada hal yang buruk itu adalah karena Tuhan mengutuk orang itu karena dia pasti berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, tetapi kita boleh lihat ketika Ayub berbincang-bincang dengan Tuhan, ketika Ayub dia datang menyampaikan segala hal yang dia ingin sampaikan kepada Tuhan, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, kalau kita perhatikan Tuhan, Ayub jawab, Ayub tanya apa, Tuhan jawab apa. Tetapi kita boleh lihat di dalam pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub, percakapan Ayub dengan Tuhan. Tetapi ketika mungkin merupakan satu kebingungan bagi kita ketika kita tanya A, Tuhan jawab B, tetapi dikatakan Ayub merasa puas dengan itu. Ketika Ayub bertanya kepada Tuhan, kenapa? Tetapi Tuhan jawab apa? Apa engkau pernah lihat kambing gunung beranak? Apa engkau pernah melihat siapa yang menciptakan dasar bumi ini? Yang menciptakan bulan di atas? Ketika Tuhan menjawab, Ayub ingat. Kalau dasar bumi ini saja Tuhan perhatikan. Kalau bintang di langit Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Kalau sampai kambing gunung beranak saja dia perhatikan. Maka saya pun pasti Tuhan akan perhatikan. Itu makanya di dalam pasal yang ke-42. Ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub menyadari kekuasaan Tuhan. Ayub menyadari bahwa ketika dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berlindung kepada Tuhan, maka hidupnya akan tetap terpelihara aman. Itu makanya dikatakan pada ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Bayangkan, hidupnya yang dahulu saja adalah orang yang paling kaya dari timur. Sekarang dikatakan apa? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Begitu luar biasa kehidupan Ayub ini, walaupun dia harus merasakan satu perjalanan kehidupan yang mungkin kita akan rasakan satu kepahitan yang luar biasa ketika harus hilang segala sesuatunya, harus kehilangan anak-anak kita. Tidak bisa dibayangkan. Ketika istri yang harusnya support tapi justru melakukan hal yang seperti itu. Ketika sahabat-sahabatnya menuduh dia melakukan hal yang tidak benar dan ditutupi daripada Tuhan. Tetapi Ayub tahu kepada siapa dia menggantungkan hidupnya. Ayub tahu kepada siapa dia harus berlindung di dalam kehidupan ini. Hasilnya, kita boleh lihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Ayub, bahkan memberkati dia lebih daripada yang sebelumnya. Itu makanya Raja Daud dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-5. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kita boleh melihat ada banyak sebenarnya kalau kita buka di dalam Alkitab, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kehidupannya dilindungi oleh Tuhan. Ketika mereka berlindung kepada Tuhan, Tuhan menjaga hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ada banyak sekali. Raja Daud pun juga mengalami hal yang sama ketika dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul, ketika Saul mau membunuh dia, ketika Absalom anaknya mau membunuh dia. Tetapi bagaimana ketika Daud juga menaruh hidupnya di dalam perlindungan, di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan memelihara Daud. Tuhan membentengi Daud dan meluputkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Ada banyak sekali kalau kita mau baca bagaimana pengalaman mereka yang hidupnya berlindung di dalam Tuhan. Ketika pandemi ini mungkin masih terus terjadi, sampai mungkin obat harus ditemukan, sampai vaksin mungkin harus ditemukan, selama itu belum terjadi, ada banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Ada banyak orang yang mungkin bingung mau kemana saya harus berlindung. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Itu makanya Raja Daud dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ketika kita bergantung, berlindung kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Dia akan menjaga saudara di dalam kehidupan ini. Tetapi juga jangan gegabah. Jangan karena kita percaya Tuhan akan lindungi, kemudian segala sesuatu protokol kesehatan kita abaikan. Tidak. Lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Maka saya yakin dan percaya kehidupan kita akan tetap terjaga aman di dalam perlindungan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan satu kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Di tempat di mana saudara mungkin merasa pandemi ini begitu hebat terjadi, jangan lupa ada perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya. Ada bagaimana Tuhan dikatakan apa? Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi umat-umat dan melepaskan mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, bergantung kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Dia akan menolong kita, melindungi kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Menjadi doa dan harapan kita, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui pengalaman hamba-Mu Ayub. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana pandemi ini sementara terjadi di mana-mana Tuhan, membuat banyak orang merasa khawatir, takut oleh karena virus ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong dan melindungi umat-umat-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami berlindung kepada Tuhan, biar Engkau boleh memelihara kehidupan kami tetap terjaga aman di dalam perlindungan-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia hingga datangnya Yesus yang kedua kali menjemput kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.